Namaku Aldi. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di kota Bandung. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak lahir, aku tinggal di daerah Bandung Selatan. Daerah yang terbilang padat dengan penduduk dan rawan dengan banjir. Jadi sudah tidak aneh lagi rasanya jika memasuki musim hujan, aku dan keluarga pasti harus berhadapan dengan banjir yang melanda daerah ini. Namun karena kami sudah merasa lelah dengan hal itu, ayahku memutuskan untuk pindah rumah saja. Karena saat itu kebetulan juga ayahku sedang mendapatkan rezeki untuk bisa membeli rumah yang baru. Lokasi rumah kami yang baru berada di daerah Bandung Timur. Aku tinggal bersama satu adik perempuanku dan kedua orang tuaku. Seminggu semenjak ku pindah, semua masih berjalan normal saja. Sejauh ini, aku tidak mengalami hal-hal yang aneh di rumah baruku itu. Sampai semua itu berubah ketika saat itu di siang hari. Keadaan rumah baruku bisa dibilang cukup sepi. Di rumah hanya ada aku yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV, dan adikku yang sedang sibuk di kamarnya. Sedangkan ibu dan ayah sedang keluar rumah karena ada urusan sebentar. Ketika aku sedang asik menonton TV, aku sedikit dibuat heran dengan cermin hias yang ada di ruang tengah ini. Karena seingatku, cermin ini punya adikku dan biasa dia pakai untuk berhias diri. Dek, kok ini cermin ada di ruang tengah ya? Dek, adek, mana sih? Aku coba memanggil adikku yang sepertinya sedang ada di dalam kamarnya, namun tidak ada jawaban. Oh, nyaut sih. Lagi tidur kali ya. Yaudahlah. Karena haus, aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Aku membuka kulkas dan mengambil botol minum yang ada saat itu. Namun ketika aku sedang menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba aku dikagetkan dengan seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Dan ketika aku lihat, ternyata itu adikku. Ya ampun, ngagetin aja sih. Dia tadi kemana coba? Kakak panggil gak nyaut-nyaut. Itu tuh, cermin kamu kenapa belum dipindahin ke kamar? Masih ada di ruang tengah.
Ketika aku menanyakan hal itu, adikku hanya terdiam dan langsung mengajakku kembali ke ruang tengah. Kulihat wajahnya terlihat cukup serius untuk mengajakku mengobrol. Dia menceritakan padaku, katanya sekitar 2 hari yang lalu, ketika dia sedang berkaca di depan cerminnya, dia melihat sosok anak gadis lain di sana, berdiri di belakang pintu kamarnya. Gadis itu melihat ke arah cermin dan memandanginya yang sedang bercermin saat itu. Namun ketika ia membalikan badan untuk memastikan siapa yang ada di belakangnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan karena takut, akhirnya adikku pun langsung memindahkan cermin itu ke ruang tengah. Mendengar itu, aku pun sedikit merinding dan keheranan. Karena memang setauku tidak ada anak kecil lagi di rumah ini selain adik perempuanku itu. Jika digambarkan, rumah baruku ini memang terbilang terlalu besar untuk ukuran keluarga dengan jumlah 4 orang. Tapi ya mau bagaimana lagi, ayahku memutuskan untuk tinggal di sini. Ya, memang lebih nyaman dari rumahku yang sebelumnya, dan yang pastinya aman jika musim hujan. Namun rumah sebesar ini katanya dijual sangat murah. Jadi ayah memaksa untuk pindah ke rumah ini. Entah kenapa. Kembali ke adikku, aku tak banyak komentar dengan semua cerita adikku itu. Aku hanya menasihatinya untuk selalu waspada saja. Apalagi kita, ya, penghuni baru di rumah itu. Takutnya memang ada tetangga yang sering iseng masuk ke rumah dan mengajak adikku bermain, tapi malu-malu. Ya, hal-hal seperti itulah. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tak terasa jam menunjukkan jam 8 malam. Semakin malam, kulihat suasana sekitar rumah semakin sepi. Kulihat ayah dan ibuku belum juga pulang, dan adikku sudah tidur di kamarnya. Hanya suara dari acara TV saja yang kudengar. Sesekali kudengar suara petir di luar rumah. Seakan-akan turun hujan. Melihat itu semua, aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar saja dan mendengarkan musik sambil bermain gitar, agar tidak terlalu sepi pikirku. Kamarku terletak di lantai 2. Di samping kamarku terdapat ruang kosong yang belum terisi. Rencananya ruangan itu akan dijadikan gudang nantinya. Untuk mengusir kebosananku, aku pun bermain gitar listrik sambil mendengarkan lagu-lagu rock yang kusuka. Kubesarkan volume musik yang kudengar saat itu. Karena kamar adikku berada di lantai bawah, jadi kupikir tidak akan terlalu mengganggu juga.
Suasana kini tidak terlalu sepi. Namun ketika aku sedang asik mendengarkan musik itu, tiba-tiba kok mati sih? Apa nih? Listrik di kamarku tiba-tiba saja mati. Kontan aku segera keluar kamar dan memeriksanya. Dan ketika aku keluar kamar, kulihat ke sekitar rumah, ruangan dan kamar yang lainnya masih menyala normal. Hanya kamarku saja yang lampunya mati. Bahkan listriknya pun mati. Sedikit heran melihat itu semua. Mungkin ada jalur listrik yang konslet dari kamarku, karena aku menyalakan musik dan gitar listrik. Udahlah. Dengan sedikit kesal, aku pun melangkahkan kakiku menuju ke bawah untuk mengecek saklar listrik utama yang berada di dekat dapur. Namun ketika aku baru saja menuruni tangga, tiba-tiba nyala lagi. Ku dengar musik yang tadi ku dengar itu menyala kembali dari kamarku. Namun kali ini volumenya sedikit pelan dari sebelumnya. Aku lantas kembali naik ke kamarku. Namun ketika baru saja aku akan naik, samar terdengar seperti ada suara-suara. Hingga tiba-tiba ada suara seperti pintu dibanting dari arah kamarku. Sontak aku kaget dan segera berlari menuju kamar. Dan setelah sampai di depan kamar, kulihat pintu kamarku itu sudah tertutup rapat. Padahal ku ingat sekali sejak aku keluar kamar, aku tidak menutup pintu itu. Berarti suara pintu yang dibanting itu adalah pintu kamarku. Dari arah dalam kamarku itu, aku masih mendengarkan suara musik yang kini terdengar cukup perlahan. Mungkin saja itu adik perempuanku. Iya, bisa jadi. Dek, adek, Dek, itu kamu ya di dalam, Dek? Aku berusaha berpikiran positif. Mungkin adikku sedang jahil. Perlahan aku mendekati pintu itu dan memberanikan diri untuk membuka pintunya. Sampai ketika pintu sudah mulai terbuka, perlahan demi perlahan, dan tidak ada siapa-siapa. Kini kulihat keadaan kamarku agak sedikit aneh dari sebelumnya. Situasi kamar yang tadi sedikit berantakan kini sudah terlihat rapih. Gitar yang berada di atas tempat tidur yang bekas kupakai pun kini sudah tergantung rapi di tempatnya. Hanya suara musik saja dari speaker yang masih menyala, namun dengan volume suara yang cukup kecil, tidak terlalu ribut. Kok bisa? Kan tadi gitar di atas kasur, sekarang siapa yang pindahin ya? Aku sedikit keheranan dan sedikit mulai ketakutan. Apa ada orang asing, orang jahat yang masuk ke dalam rumah? Begitu pikirku. Sekali lagi kulihat sekitar untuk memastikan siapa tahu memang ada orang lain di kamarku. Namun memang jelas tidak ada siapa-siapa.
Siapa yang membereskan ini semua? Bulu kuduku mulai berdiri perlahan. Tanpa pikir panjang, aku lekas mematikan musik dan menutup pintu dan bergegas turun ke bawah. Di ruang tengah, aku nyalakan TV. Kerubahkan badanku di atas sofa sambil menunggu orang tuaku datang saja. Suasana malam itu benar-benar sepi. Meskipun ini sudah menjadi rumahku, tapi entah kenapa aku malah merasa seperti orang lain di rumah ini. Aku hanya bisa terdiam sambil menonton TV. Dan tak berapa lama kemudian, aku pun terlelap di atas sofa itu. Entah untuk berapa lama. Aku pun terbangun. Dan ketika terbangun, ku lihat jam menunjukkan jam 11 malam lebih. Aku pun beranjak ke toilet sambil meriksa kamar orang tuaku. Siapa tahu mereka sudah pulang. Namun ketika aku periksa, mereka masih belum pulang. Ku lihat ke kamar adikku, sudah tertidur terlelap. Aku pun melanjutkan langkahku ke toilet. Setelah buang air kecil, samar, ku dengar dari arah dapur terdengar seperti ada suara anak perempuan yang sedang tertawa dan sedang bermain-main. Aku pun sedikit terkejut mendengar itu, karena aku tahu jika itu adikku. Baru saja tadi kulihat dia sedang tertidur di kamarnya. Atau mungkin memang dia sudah bangun dan mencari makan di dapur ya, karena lapar. Sudahlah, aku bergegas keluar dari toilet untuk memastikannya. Kulihat dapur dan lampunya menyala. Aku pun mendekati pintu dapur, mencari asal suara itu. Dan begitu aku masuk ke dapur, astaga, ya Tuhan, itu apa? Pandanganku teralihkan ketika aku melihat sesosok bayangan hitam di sudut ruangan dapur ini. Kulihat terus sampai lama-kelamaan bayangan itu terlihat seperti sosok anak kecil. Iya, anak kecil. Sampai anak kecil itu kini berdiri membelakangiku. Anak kecil itu siapa? Rasa penasaran dan ketakutan secara bersamaan mulai menghampiriku. Sekilas memang kulihat anak kecil itu seperti adikku. Aku pun memberanikan diri untuk lebih mendekatinya.
Dek? Dek? Kamu lagi ngapain di sini, Dek? Bukannya kamu tuh udah tidur ya? Dan ketika aku menepuk pundaknya, anak kecil itu tiba-tiba membalikkan mukanya dan tepat di hadapanku. Kini kulihat wajah anak kecil itu. Wajahnya sangat pucat dan perlahan terlihat mengeluarkan cucuran darah dari bola matanya. Mulutnya menganga sambil berteriak kepadaku. Kakiku pun lemas, tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa memejamkan mataku sambil mengucapkan doa-doa. Jangan ganggu. Jangan ganggu, jangan, tolong, jangan ganggu. Sampai akhirnya ketika ku buka mataku, sosok anak kecil itu pun sudah hilang. Aku segera berlari ke ruang tengah. Ketika sampai di ruang tengah, kebetulan saja orang tuaku pun baru saja pulang. Aku pun segera memeluknya dan langsung menceritakan apa yang kualami saat itu. Kedua orang tuaku itu pun mencoba menenangkanku. Keesokan harinya, ketika aku berangkat ke kampus, ibuku pun mencari tahu kepada tetangga sekitar dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi atau pernah terjadi di rumah itu. Dan setelah mendapat kabar, ternyata sosok yang kulihat kemarin adalah sosok penunggu rumah ini. Dulu sempat ada anak kecil yang bunuh diri di rumah ini karena merasa dikekang oleh orang tuanya. Mendengar semua itu, aku pun hanya bisa terdiam. Mungkin memang benar sosok yang kulihat itu adalah dirinya. Dan satu hal lagi, konon sosok itu memang tidak suka jika ada orang yang berisik. Mungkin itu yang membuatnya terganggu dan akhirnya menggangguku.